Yuri ini mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan dan menikam Rika hingga terkapar. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. Kali ini guys, seperti biasa saya akan menceritakan kembali tentang sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Jepang. Nah, kira-kira seperti apa nih kronologinya? Tapi sebelum saya ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini guys dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Hai guys, cerita kali ini datang dari negara Jepang tentang seorang wanita yang bernama Yuri Oishi. Jadi guys, Yuri Oishi ini adalah seorang wanita yang berusia 29 tahun. Dan ini adalah orang Jepang yang lahir di negara Brasil. Memang keluarga besarnya ini sudah lama menetap di Brasil pada saat Yuri ini masih SD. Lalu kemudian keluarganya ini kembali ke Jepang dan tinggal di kota Osaka. Nah, pada waktu itu guys, Yuri yang belum berumur 18 tahun ini memiliki 2 kewarganegaraan. Dan waktu ia mau masuk SMA, ia memutuskan untuk kembali ke Brasil dan dia melanjutkan sekolahnya di sana. Lalu setelah Yuri ini menginjak usia 18 tahun, ia diminta negara untuk memilih satu kewarganegaraan karena ternyata guys di Jepang itu hanya mengakui kewarganegaraan tunggal. Akhirnya si Yuri ini memutuskan untuk tetap menjadi warga negara Brasil. Guys, 2 tahun kemudian Yuri kembali lagi ke Jepang untuk menemui keluarganya. Namun guys, keputusannya untuk melepaskan kewarganegaraan Jepang itu menjadi sebuah penyesalan untuknya. Nah, walaupun Yuri ini keturunan Jepang, namun status kewarganegaraan asing membuatnya susah untuk mendapatkan pekerjaan dan sulit diterima di kelompok masyarakat di Jepang. Nah, dia pun masuk dalam negara Jepang hanya dengan visa sementara, sehingga Yuri ini rela menjadi karyawan minimarket biasa untuk bisa tetap bertahan hidup di sana. Belum lagi nih guys, dia itu pindah ke Tokyo dan sangat terisolasi dari keluarganya karena hubungan Yuri dan ayahnya sudah tidak lagi harmonis. Yuri dan ayahnya sudah tidak berbicara selama 3 tahun lamanya sebelum Yuri kembali ke Jepang. Dan untuk menghemat uang untuk berjuang hidup, Yuri ini memilih tinggal bersama teman seprofesinya yang berasal dari Cina. Namun guys, pada akhir tahun 2013, teman sekamarnya ini bilang ke Yuri kalau dia akan kembali ke Cina karena di sana dia sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota Shanghai. Nah, Yuri yang merasa sedih karena ditinggal oleh sahabatnya, kemudian berkeinginan untuk ikut dengan sahabatnya ke Cina. Namun guys, mengingat karena Yuri ini memiliki utang yang sangat banyak di beberapa bank untuk tetap bertahan hidup dan mencukupi kebutuhannya. Belum lagi guys, sebetulnya yaitu tinggal di Jepang secara ilegal karena visanya itu sudah lama kadaluarsa, membuatnya bingung nih bagaimana caranya untuk pergi ke Cina. Karena resiko yang akan ia hadapi adalah ia akan ditangkap pihak berwenang atau dideportasi kembali ke Brasil kalau dia itu ketahuan tinggal secara ilegal di sana, sehingga Yuri ini harus memutar otaknya agar dia itu bisa keluar dari negara Jepang secara sah agar dia bisa pergi ke Cina untuk ikut dengan temannya. Lalu guys, Yuri pada saat itu dengar beberapa kabar kalau sebagian orang itu ternyata bisa memalsukan paspor agar bisa diizinkan keluar dari Jepang secara sah. Namun pastinya akan lebih sulit kalau ia itu ketahuan memalsukan paspor sehingga dia berniat mencuri identitas orang lain dan mengajukan paspor dengan menggunakan identitas orang lain. Lalu Yuri ini mencari seseorang yang belum pernah membuat paspor dan belum pernah keluar negeri. Dan ia pun tahu siapa orangnya. Orangnya itu adalah sahabat lamanya sendiri yang bernama Rika Okada. Seorang perawat yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk bekerja di salah satu rumah sakit di kota Osaka bernama Rika Okada yang pada saat itu juga berusia 29 tahun sama dengan Yuri. Nah, suatu hari dia menerima sebuah pesan dari seorang teman lama yang sudah tidak lama berhubungan dengannya, bahkan sudah tidak pernah saling bertemu selama 10 tahun lamanya. Dan teman itu adalah Yuri Oishi. Rika yang terkejut kalau Yuri ada di Jepang lalu merespon Yuri dengan baik, dan Yuri kemudian mengajak untuk makan malam bersama dengan teman lainnya.
Rika yang pada saat itu sangat polos kemudian mengiyakan ajakan Yuri. Jadi guys, Rika dan Yuri itu sebenarnya teman lama saat mereka ini masih bersekolah di Osaka. Mereka adalah teman kecil yang baik dan akrab, namun hubungan mereka itu terputus ketika Yuri kembali ke Brasil. Nah guys, kronologi kasus ini diawali di tanggal 1 Februari tahun 2014. Jadi guys, pada malam itu Rika dan dua teman masa kecil mereka itu bertemu dan membuat reuni di sebuah restoran di kota Osaka. Nah malam itu sebenarnya berjalan santai dan ceria, namun Yuri ini mengaku sebenarnya pada malam itu dia sudah terpikirkan untuk membunuh Rika. Namun dia itu belum mempunyai rencana bagaimana caranya untuk menghabisi nyawa sahabat lamanya Rika. Setelah mereka pulang larut malam, Rika ini mengajak Yuri untuk menginap di apartemennya karena sudah terlalu larut untuk Yuri pulang ke Tokyo yang memakan waktu 2,5 jam dengan menggunakan kereta, sehingga Yuri bisa pulang keesokan harinya. Lalu guys, sebulan kemudian teman sekamar Yuri resmi pulang ke Cina untuk bekerja di Shanghai. Nah Yuri yang merasa kesepian kemudian memperkuat rencananya untuk melarikan diri dari Jepang ke Cina secara sah dengan paspor baru. Kemudian guys, di tanggal 20 Maret tahun 2014, hari itu Rika yang memang sangat aktif membagikan setiap momennya di sosial media, membuat status di akun Facebooknya dengan nada yang marah karena dia baru saja mengalami pengalaman yang tidak baik dengan temannya. Jadi guys, pada saat itu banyak yang berspekulasi kalau status dari Rika itu adalah Yuri Oishi. Pada saat itu banyak yang mengira kalau status Rika itu adalah untuk Yuri Oishi. Karena pada saat itu guys, Yuri ini kembali ke Osaka dan memaksa untuk tinggal di apartemen Rika. Nah pada keesokan harinya, Yuri kembali lagi ke Osaka dan mengunjungi sebuah toko untuk membeli pisau dapur dan simpan di dalam tasnya. Yuri kemudian datang ke apartemen Rika dan memaksa Rika supaya dia bisa tinggal di apartemennya. Nah, Rika yang memang dikenal sebagai wanita yang lembut dan sopan sepertinya tidak kuasa menolak kehadiran Yuri. Sehingga keesokan harinya, Yuri ini mengirim SMS keluhan ke semua temannya dengan mengatakan semalam Rika memaksa masuk ke rumahku dan menolak untuk pergi. Nah guys, pagi itu Rika ini memberanikan diri lagi untuk menyuruh Yuri pergi. Ternyata tidak disangka, Yuri ini mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan dan menikam Rika hingga terkapar. Rika pun meninggal dengan 50 tusukan senjata tajam. Lalu Yuri ini kemudian membersihkan jejak kejahatannya, membersihkan genangan darah di ruangan itu, dan menghapus status Facebook terakhir Rika yang sedang marah, dan mengambil HP Rika, serta mengirim SMS ke pihak rumah sakit bahwa dia ini sedang tidak enak badan. Nah beberapa hari kemudian teman-teman Rika melakukan kunjungan ke rumah Rika dan melaporkan bahwa Rika ini tampaknya tidak berada di rumahnya. Dan pihak apartemen juga menghubungi Rika, namun si Yuri ini berpura-pura menjadi Rika dan bilang dia sedang menjalankan dinas keluar kota. Orang tua Rika juga tidak bisa menemukan Rika pada saat itu, kemudian orang tua Rika lapor ke polisi kalau si Rika anak mereka ini menghilang. Namun guys, sebelum orang tua Rika ini melapor, Yuri ternyata sudah selangkah lebih maju, di mana beberapa hari sebelumnya Yuri ini memesan jasa pengiriman barang untuk menjemput sebuah kardus yang beratnya 50 kg di apartemen Rika. Dan Yuri juga menjelaskan kepada pihak ekspedisi kalau isi paket itu adalah sebuah boneka yang terbuat dari tanah liat seukuran manusia yang nyatanya itu adalah mayat Rika yang sudah dibungkus dengan bubble wrap. Nah guys, paket itu ceritanya akan dikirim kepada Rika yang berada di Tokyo, namun dia itu mencantumkan alamat apartemennya sendiri yang berada di Tokyo. Yuri ini juga membayar semua tagihan pengiriman barang dengan kartu kredit Rika dan berhasil mencuri identitas Rika dan mengajukan beberapa kartu kredit atas nama Rika. Lalu guys, Yuri ini juga berhasil membuat paspor baru atas nama Rika Owakada dengan mencantumkan fotonya sendiri dengan menghabiskan 1 juta yen atau setara dengan 115 juta rupiah pada saat itu dari kartu kredit Rika untuk bisa pergi ke Cina.
Nah guys, Yuri ini ternyata menyimpan paket berisi mayat itu di apartemennya selama 1 bulan lamanya dan kemudian menyewa sebuah loker penyimpanan barang untuk bisa menyimpan paket yang sudah dikirim dari Osaka ke Tokyo itu sementara di waktu yang sama. Nah, Yuri ini meminta teman lamanya untuk terbang ke Shanghai ke Tokyo agar bisa menjemputnya dan bisa sama-sama pergi ke Shanghai pada tanggal 3 Mei tahun 2014. Lalu guys, di Osaka orang tua Rika yang curiga kemudian mendatangi apartemen Rika dan menemukan adanya bercak darah di bawah lantai apartemen Rika dan di dinding tempat tidurnya. Orang tua Rika juga mencurigai aktivitas kartu kredit atas nama Rika Okada dan polisi yang sudah lama menyelidiki kasus hilangnya Rika mencurigai adanya paket yang dikirim dari apartemennya Rika ke apartemen Yuri yang katanya nih diterima oleh Rika kemudian didapatkan di sebuah loker barang yang disewa oleh Yuri atas nama Rika. Nah guys, polisi yang curiga dengan isi paket itu kemudian menemukan mayat Rika Okada di dalamnya. Polisi juga menemukan sidik jari Yuri di dalam paket itu dan dengan segera polisi ini langsung membongkar kasus hilangnya Rika dan mencari keberadaan Yuri. Lalu tepat tanggal 3 Mei tahun 2014, Yuri Oishi ini berpikir bahwa dia itu sudah berhasil melarikan diri dari Jepang ke Cina. Namun sesampainya di Shanghai, pihak berwenang mencurigai bahwa Yuri ini masuk ke negara Cina secara ilegal. Jadi Yuri ini kemudian memberikan alasan bahwa dia sudah mendapatkan izin dari Rika untuk menggunakan paspornya. Lalu ternyata Yuri ini ditahan di Cina. Nah guys, bersamaan dengan itu polisi yang mendengar Yuri ditahan di Cina kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan pembunuhan, perampokan, pencurian kartu kredit, dan pemalsuan identitas. Namun guys, pada saat itu karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Cina dan juga Jepang, membuat Yuri ini dideportasi kembali ke Brasil. Namun pemerintah Jepang terus memohon agar Yuri ini dikembalikan ke Jepang untuk diproses secara hukum. Nah singkat cerita guys, pada tahun 2016 Mahkamah Agung di Cina mengeluarkan perintah untuk mengembalikan Yuri dari Cina ke Jepang dan mulai didakwa pada bulan Januari tahun 2017. Namun pada saat itu Yuri ini menolak bekerja sama dengan polisi Jepang. Nah guys, singkat cerita pada tahun 2016 Mahkamah Agung di Cina itu mengeluarkan perintah untuk mengembalikan Yuri dari Cina ke Jepang dan mulai didakwa pada bulan Januari tahun 2017. Namun pada saat itu guys, Yuri ini menolak bekerja sama dengan polisi Jepang tetapi tetap mengakui tuduhan pembunuhan dan perampokan. Sehingga persidangannya pun digelar pada tahun 2019. Namun guys, pada saat itu pembela Yuri ini mengklaim bahwa Yuri ini mengidap penyakit psikologis dan mengajukan keringanan hukuman. Namun guys, pada saat itu juga jaksa menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa si Yuri ini memiliki banyak waktu dan bekerja secara detail menyembunyikan tubuh Rika sehingga dia memiliki kemampuan menilai perilaku yang baik dan juga buruk. Hingga pada akhirnya guys, Yuri Oishi ini divonis hukuman penjara seumur hidup pada bulan Maret tahun 2019. Dan pada saat itu juga dia mengaku menyesal telah membunuh sahabat masa kecilnya dan dia juga mengaku menyesal sudah melepas kewarganegaraan Jepang. Nah jadi guys, itu dia tadi salah satu kasus kriminal yang pernah terjadi di negara Jepang tepat di tahun 2014. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa guys untuk nonton video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!